Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustin dengan NPM 2175304 dari program studi Manajemen Informatika kelas 5 MI 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yaitu serangan XSS attack, yang dimana pada serangan XSS ini merupakan ancaman pada lab yang akan kita kerjakan. Di sini terdapat definisi XSS attack, yang dimana pengertian XSS itu sendiri yaitu adalah serangan keamanan web yang terjadi ketika penyerang menyisipkan kode berbahaya dalam bentuk skrip ke dalam website. Kode berbahaya tersebut berpotensi merugikan pengunjung yang melihat halaman web. Di sini terdapat jenis-jenis SX attack. Yang pertama yaitu storage XSS, yang dimana para storage XSS ini tersendiri dikenal sebagai presence XSS yang terjadi ketika skrip jahat disisipkan secara langsung ke dalam database. Kemudian skrip ini akan dieksekusi ketika pengunjung lain melihat konten yang berasal dari database tersebut. Misalnya contohnya dapat kita ambil, yaitu ada sebuah situs jual beli online yang memungkinkan audiens untuk meninggalkan komentar tentang produk setelah mereka membelinya. Kemudian yang kedua yaitu jenis XSS attack-nya yang kedua yaitu reflex XS, yang dimana pada reflex XS itu sendiri terjadi ketika skrip berbahaya disisipkan melalui URL dan dieksekusi ketika pengguna mengklik URL tersebut. Contohnya dapat kita ambil yaitu suatu penyerang mengirimkan email yang berisi tautan website ternama, tetapi link tersebut dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berisi skrip berbahaya. Kemudian yang ketiga yaitu DOM-based XSS, yang dimana pada DOM-based XSS itu sendiri terjadi ketika skrip berbahaya mampu memanipulasi dokumen objek model atau DOM dari suatu halaman web lalu mengubah struktur halaman tersebut. Contohnya dapat kita ambil yaitu pada suatu website yang memiliki fitur pencarian. Kemudian pada hasil pencarian tersebut ditampilkan format yang dianggap serangan tersebut pencariannya mencurigakan. Kemudian di sini terdapat penyebab terjadinya serangan XSS attack. Yang pertama yang di sini penggunaan data input pengunjung tanpa sanitasi atau validasi. Maksud dari kalimat tersebut yaitu XSS dapat terjadi karena kurangnya sanitasi atau validasi pada data input user. Setiap kali pengunjung web diberikan kebebasan untuk memasukkan data dalam formulir, adanya kemungkinan skrip jahat masuk, yaitu terdapat ada data tidak disanitasi atau divalidasi dengan benar. Kemudian skrip tersebut dapat dieksekusi dan menyebabkan serangan XSS. Kemudian yang kedua yaitu tidak adanya pembatasan pada jenis konten, yang dimana maksud dari kalimat ini yaitu menyebabkan serangan XSS adalah tidak adanya pembatasan pada jenis konten yang didapat dimasukkan oleh pengunjung website. Misalnya sebuah situs web membolehkan audiens memasukkan HTML atau JavaScript dalam input mereka. Ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk memasukkan skrip XSS. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga yaitu lemahnya keamanan dari sisi klien, yang dimana pada maksud dari kalimat ini yaitu serangan XSS umumnya terjadi pada sisi klien. Artinya, penyerang memanfaatkan kerentanan dalam browser pengguna. Apabila browser tersebut tidak memiliki mekanisme keamanan yang cukup kuat untuk mencegah eksekusi skrip jahat, serangan XSS akan terjadi. Kemudian setelah kita mengetahui penyebab terjadinya serangan XSS attack, maka dari itu kita harus
dapat mencegah atau mitigasi pada serangan XSS. Yang pertama yaitu sanitasi inputan, yang dimana maksud dari sanitasi inputan ini yaitu kita melakukan sanitasi input. Kemudian setiap input yang kita terima dari pengunjung harus dibersihkan dari karakter yang berpotensi berbahaya sebelum diproses atau ditampilkan. Kemudian yang kedua yaitu penerapan CSP. Maksud CSP ini adalah Content Security Police, yang dimana dengan cara yaitu caranya efektif untuk mencegah serangan XS. Dengan cara CSP ini kita dapat menentukan sumber mana saja yang dapat diandalkan oleh browser untuk memuat dan menjalankan skrip. Proses ini akan mencegah eksekusi skrip berbahaya yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan HTTP only cookies, yang dimana dengan memadainya ada cookies ini sebagai HTTP only, kita dapat mencegah skrip bahaya agar tidak mengakses cookies tersebut. Caranya yaitu penting untuk mencegah pencurian informasi sensitif seperti session ID. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan fitur escape output, yang mana maksud dari ini ketika kita menampilkan data yang diterima dari pengunjung, pastikan untuk selalu melakukan escape, yang dimana terhadap karakter yang berpotensi berbahaya. Fungsi escape itu sendiri dapat mengubah karakter tersebut menjadi format yang aman dan tidak bisa dieksekusi sebagai script. Kemudian yang terakhir yaitu edukasi dan pelatihan. Kita sebagai pengguna atau khususnya seorang developer itu harus memiliki pengetahuan dan kesadaran tentang adanya serangan yang terjadi pada XSS dan cara mencegahnya itu adalah sangatlah penting. Kemudian untuk developer itu sendiri dapat mendesainnya dan membangun aplikasi yang lebih aman. Terima kasih. Kemudian kita langsung saja ke praktikum kita, yang dimana di sini terdapat praktikum yaitu XS game, yang dimana di sini terdapat 6 level, tapi kita akan mengerjakannya sampai level 4 saja. Oke, kita level 1 Hello World of XSS. Kita baca dulu missionnya ini, kita translate. Dimana pada misi deskripsinya nih, tingkat ini menunjukkan penyebab umum skrip lintas situs, dimana input pengguna langsung dimasukkan ke dalam halaman tanpa pelolosan yang tepat. Berinteraksilah dengan jendela aplikasi rentan di bawah ini dan temukan caranya untuk membuatnya menjalankan skrip pilihan Anda. Anda dapat mengambil tindakan ini di dalam jendela yang rentan atau langsung mengedit bila URL-nya. Kemudian tujuan misinya yaitu menyuntikkan skrip untuk menunjukkan peringatan JavaScript pada bingkai di bawah. Setelah Anda menunjukkan peringatan, Anda dapat melanjutkan pada next level selanjutnya. Oke, di sini terdapat tempat untuk kita mengetikkan. Di sini kita akan mengetikkan kalimat tes. Kemudian kita search. Di sini terdapat tulisan sorry no result were found for test, yang dimana pada kalimat ini tidak ditemukannya kalimat pada tes tersebut. Kemudian kita klik try again. Kemudian kita masukkan kalimat
script alert kurung. Oke, pada saat kita klik kita enter, maka akan muncul notifikasi seperti berikut. Lalu kita klik OK. Oke, kita pilih advance to next level untuk melanjutkan level berikutnya. Kemudian pada level 2 ini yaitu level 2 nya itu present tense is key, yang mana pada kita translate terlebih dahulu, yang dimana pada misi deskripsinya yaitu aplikasi web seringkali menyimpan data pengguna dari sisi server dan semakin banyak database sisi klien dan kemudian menampilkannya kepada pengguna. Tidak peduli dari mana data yang dikontrol pengguna tersebut berasal, data tersebut harus ditangani dengan hati-hati. Pada level ini menunjukkan berapa mudahnya bug SSS dapat muncul di aplikasi yang kompleks. Kemudian tujuan misinya yaitu suntikan script untuk menunjukkan alert dalam konteks aplikasi. Di sini terdapat catatan yang mana aplikasi menyimpan postingan Anda jika Anda menyelinap dalam kode untuk menjalankan peringatan. Level ini akan diselesaikan setiap kali Anda memuat ulang. Oke. Di sini terdapat ini. Kita klik terlebih dahulu. Oke, di sini. Oke, kita translate. Catatan, perhatikan bahwa postingan selamat datang berisi HTML yang menunjuk perhatikan bahwa postingan selamat datang berisi HTML yang menunjukkan bahwa template tersebut tidak luput dari isi pesan status. Kemudian memasukkan teks script pada level ini tidak akan berfungsi. Coba elemen dengan atribut script sebagai gantinya. Kemudian kita klik tes. Oke, kita share status. Maka hasilnya akan seperti berikut ini. Kemudian kita ketik image src 1 row sama dengan alert 1. Lalu kita share status, maka akan muncul notifikasi berikut ini dan kita klik OK. Oke, maka kita akan diarahkan ke level selanjutnya. Lalu kita klik advance to next level. Pada level 3 ini yaitu tentang that sinking feeling. Kita translate terlebih dahulu. Yang mana pada misi deskripsinya itu
Seperti yang telah Anda lihat di level sebelumnya, beberapa fungsi JS yang umum adalah sync eksekusi, yang berarti fungsi tersebut akan menyebabkan browser mengeksekusi script apapun yang muncul dimasukkannya. Terkadang fakta ini disembunyikan oleh API tingkat tinggi yang menggunakan salah satu fungsi berikut. Apabila pada level ini menggunakan salah satu sync tersembunyi tersebut, kemudian misi tujuannya yaitu seperti sebelumnya, masukkan script untuk memunculkan JavaScript alert di aplikasi. Karena Anda tidak dapat memasukkan payload Anda dimanapun dalam aplikasi, Anda harus mengedit alamat secara manual di wilayah URL di bawah. Di sini terdapat masing-masing gambar. Yang pertama gambar 3. Ini terdapat ada image 3. Kemudian ini akan memunculkan gambar 2, image 2. Kemudian terakhir yaitu image 1. Kemudian kita klik. Kemudian kita show. Kemudian kita sampai 4, kita klik lagi, kemudian kita translate. Kemudian yang pertama di sini, untuk menunjukkan penyebab bug, tinjau JavaScript untuk melihat di mana JavaScript menangani input yang diberikan pengguna. Data pada window location object dapat dipengaruhi oleh penyerang. Ketiga, ketika Anda telah mengidentifikasi titik injeksi, pikirkan tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk menyelinap ke dalam elemen HTML baru. Kemudian yang keempat itu seperti sebelumnya, pengguna script sebagai payload tidak akan berfungsi karena browser tidak akan mengeksekusi script yang ditambahkan setelah halaman dimuat. Di sini pada link URL-nya kita tambahkan, kita ganti angka 1 menjadi angka 4. Tidak berhasil, belum berhasil. Di sini terdapat tulisan take a tour of our cloud data center. Kemudian kita tambahkan lagi tanda petik setelah angka 4. Lalu kita go. Di sini masih tetap tidak berhasil. Kemudian di sesudah tanda petik kita tambahkan kalimat one roar alert tanda petik. Masih tidak bisa. Di sini masih tidak berhasil juga. Kemudian kita tambahkan tanda petik di awal kalimat alert. Ini kita tambah tanda petik. Lalu kita oke. Maka akan muncul notifikasi dan kita klik oke. Dan akan bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Lalu kita klik advance to next level. Kemudian pada level 4 ini terdapat content matters, yang dimana misi deskripsinya yaitu setiap bit data yang disedia pengguna harus di escape dengan benar sesuai dengan konteks halaman di mana data tersebut akan muncul. Tingkat ini menunjukkan alasannya.
Kemudian misi tujuannya itu suntikan script untuk memunculkan JavaScript alert di aplikasi. Kemudian kita create timer. Yang dimana ini akan waktunya akan berulang dan akan muncul notifikasi seperti ini dan balik lagi ke halaman awal. Dari XS game dari level 1, 2, 3, 4. Untuk kesimpulan pada level 1 yaitu mengapa pada level 1 itu berhasil, karena pada menambahkan input pengguna ke halaman web tanpa sanitasi sehingga dipahami oleh browser sebagai bagian dari kode halaman dan dieksekusi. Kemudian kesimpulan level 2, mengapa pada level 2 ini berhasil? Karena halaman akan mencoba memuat gambar dari sumber yang kita munculkan yaitu X, yang akan gagal total dan kemudian memicu kode atribut OneROR. Kemudian kesimpulan level ketiga, mengapa pada level 3 ini berhasil? Karena kode sumber halaman menunjukkan bahwa halaman tersebut mendapatkan fragmen URL dan diteruskan ke fungsi pilih tab. Dan yang terakhir yaitu level 4, dapat kita simpulkan bahwa ini berhasil karena nilai yang kita berikan pada halaman indeks langsung ditambahkan ke parameter fungsi pada pengaturan waktu seperti berikut ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.